Salam sejahtera Miss Dinika dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anastasia Denovita Sianturi dari Prodi S1 Akuntansi UPH Surabaya, yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem informasi akuntansi, khususnya materi mengenai the conversion cycle. Yang pertama, what is conversion cycle? Conversion cycle merupakan inti dari kegiatan produksi dalam perusahaan manufaktur yang meliputi siklus transformasi sumber daya input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead menjadi barang jadi atau jasa yang siap dijual. Conversion cycle sangat erat kaitannya dengan production cycle, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa sebuah barang sebelum bisa didistribusikan kepada konsumen melalui berbagai tahap produksi, dimulai dari perencanaan, pengadaan barang, hingga pengemasan dan distribusi kepada konsumen. Keterkaitan conversion cycle dengan cycle lainnya dapat dijelaskan menurut bagian sebagai berikut. Seperti yang sudah kita lihat, bahwa conversion cycle merupakan inti dari siklus-siklus bisnis lainnya. Seperti contoh, marketing system menghasilkan output berupa sales forecast. Sales forecast kemudian menjadi input dalam conversion cycle. Revenue cycle juga menghasilkan output berupa sales orders. Sales orders kemudian menjadi input pada conversion cycle. Terdapat dua subsistem dalam conversion cycle. Yang pertama adalah production system, dan yang kedua adalah cost accounting system. Kita akan membahas mengenai production system terlebih dahulu. Production system terdiri dari 3 subsistem lainnya, yaitu yang pertama adanya perencanaan produksi atau production planning. Perencanaan produksi ini melibatkan penentuan jenis dan jumlah produk yang akan diproduksi, penjadwalan produksi, dan pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua adalah operasi produksi atau production operation. Production operation merupakan proses aktual pembuatan produk yang melibatkan penggunaan tenaga kerja, mesin, dan peralatan mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Dan yang terakhir adalah adanya inventory control atau pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan menjaga tingkat persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi tetap optimal guna mendukung kelancaran produksi dan penjualan. Yang pertama, pada tahap production planning, inputnya adalah 3, yaitu sales forecast, inventory status report, dan engineering specifications, BOM, dan route sheets. Sales forecast adalah prediksi penjualan di masa depan. Inventory status reports adalah laporan mengenai tingkat persediaan barang saat ini. Selanjutnya, engineering specifications berisi detail teknis mengenai desain dan spesifikasi produk yang akan dibuat. Bill of materials adalah daftar lengkap bahan baku dan komponen yang akan dibutuhkan. Sementara route sheets adalah langkah-langkah operasional yang harus diikuti dalam proses produksi. Kelima input ini akan menghasilkan 2 output, yaitu raw material requirements dan operation requirements. Raw material requirements dan operation requirements kemudian menjadi production scheduling, yang didukung dengan adanya work orders, move tickets, material requisitions, dan open work orders. Setelah melaksanakan production process, maka suatu bisnis juga harus menjalani adanya accounting system. Accounting system ini merupakan proses pencatatan informasi ke dalam sistem informasi akuntansi. Nah, di dalam pencatatan ini terdapat 3 dokumen penting yang dihasilkan dalam accounting system. Yang pertama adalah adanya cost accounting, di mana cost accounting ini mencatat biaya produksi yang didapat dari job tickets, material requisitions, dan completed move tickets. Lalu yang kedua adalah adanya payroll, di mana payroll menghitung upah dan gaji karyawan berdasarkan time cards dan job tickets. Yang ketiga adalah adanya production planning and control, di mana production planning and control ini berisikan adanya informasi mengenai status produksi dari open work orders sampai ke completed move tickets yang akan digunakan untuk memantau dan mengendalikan jalannya proses produksi. Setelah melalui tahap production process dan cost accounting process, maka perusahaan juga perlu melakukan adanya pengendalian internal atau internal control system. Internal control system ini berfungsi untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan sumber daya perusahaan baik dari segi aset, sumber daya manusia, maupun barang.
Internal control system dapat dibagi menjadi dua kategori atau dua poin utama, yaitu adanya control class dan adanya control points. Yang pertama, mengenai otorisasi transaksi. Dalam pengendalian otorisasi transaksi, terdapat beberapa control points, yaitu diantaranya adanya work orders, move tickets, dan material requisitions. Sebelum tindakan produksi atau perpindahan material dilakukan, harus ada otorisasi yang tepat, di mana work orders harus memberikan izin untuk memulai produksi. Move tickets mengotorisasi perpindahan barang antar departemen atau pusat kerja. Dan material requisitions memberikan otorisasi untuk pengambilan bahan baku dari gudang. Otorisasi ini memastikan bahwa hanya transaksi yang valid dan sesuai dengan rencana yang diproses. Yang kedua adalah adanya segregation of duties, yaitu pemisahan tugas. Control points dari control class ini yaitu ada 3, yaitu pengendalian persediaan yang harus dipisahkan dari penyimpanan fisik persediaan bahan baku dan barang jadi. Yang kedua adalah adanya akuntansi biaya yang dipisahkan dari pusat kerja produksi. Dan yang ketiga adalah buku besar harus dipisahkan dari fungsi akuntansi lainnya. Apa tujuan dari pemisahan tugas ini? Yaitu untuk mencegah terjadinya kecurangan atau kesalahan yang tidak terdeteksi. Lalu yang ketiga adalah adanya supervisi, di mana dibutuhkan adanya pengawasan langsung oleh supervisor untuk membantu memastikan bahwa bahan baku digunakan secara efisien dan pencatatan waktu karyawan akurat. Hal ini dapat mengurangi pemborosan dan kesalahan dalam perhitungan biaya tenaga kerja. Yang keempat adalah adanya akses. Nah, akses ini berguna untuk membatasi penggunaan prosedur formal seperti material requisitions dan membantu melindungi aset perusahaan dari pencurian, kerusakan, atau penggunaan yang tidak sah. Penerapan pengendalian yang efektif dalam conversion cycle sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Demikian materi mengenai conversion cycle yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.